ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang setiap saat melimpahkan berbagai karunia tiada terhenti, baik kita sadar ataupun tidak sadar, baik kita bersyukur ataupun tidak. Tidak ada satu kejap pun dalam hidup ini kecuali nikmat dari Allah melimpah ruah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sabar, yang walaupun Allah menyaksikan kita lupa padanya, bahkan kita berbuat maksiat pasti Allah menyaksikan, tapi Allah maha sabar, tidak segera memberikan balasan, malah ditutup aib kita dan diberikan ilmu supaya kita bisa tobat, termasuk ditakdirkan kita bisa berkumpul saat ini. Ini bagian karunia Allah. Padahal Allah tahu sholat kita barusan jauh dari kehusuan. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang benar-benar maha penyayang. Kita terus menerus diberi jalan untuk bisa berbuat baik, dan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan diberi pahalanya berlipat-lipat. Masya Allah. Bahkan orang yang bertobat saja Allah itu gembira sekali melihat hambanya yang bertobat, sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti ada orang di perjalanan, kemudian kendaraannya hilang, untanya, berikut perbekalannya, dia mencari sampai putus asa karena kendaraan tersebut tidak ditemukan. Akhirnya dia berbaring di bawah pohon di padang pasir menunggu nasib. Saya bakal mati. Tiba-tiba keledainya atau untanya datang dan dia gembira sekali. Sesudah putus asa, tidak ada harapan, sampai dia salah berkata, "Ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku." Ini perkataan luar biasa ngaconya. Saking gembiranya sampai tidak bisa mengontrol kata-kata. Nah, Allah lebih bahagia, lebih gembira melihat hambanya tobat lebih dari yang tadi. Ini keren sekali. Harusnya tidak ada yang lebih asyik dalam hidup ini kecuali mengejar-ngejar cinta, kasih sayang, keridhaan Allah, pemilik langit dan bumi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mau jadi ahli zikir? Gak apa-apa ya, semaunya aja. Kenapa zikir itu penting? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan terbaik
yang tidak ada tandingannya. Itu zikrullah. Apa sih yang paling hebat dari zikir ini? Fadhkuruni adzkurkum. Yang paling top dari zikrullah itu adalah maka ingatlah padaku, aku Allah ingat padamu. Aslinya walaupun kita tidak berzikir, Allah pasti ingat kepada kita. Siapa yang ngurus kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kalau kita senang berzikir kepada Allah, maka Allah akan memperlakukan kita spesial. Apa saja spesialnya? Pertama, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang pertama nanti kalau kita zikirnya bagus, Allah turunkan di hati kita ini sakinah. Tenang. Tenang ini nikmat yang sangat mahal di dunia ini. Punya harta melimpah, rumah megah, mobil mewah, penampilan indah, tidak ada artinya bila hati selalu resah, gelisah. Benar? Pilih, mending banyak uang atau mendingan resah? Salah. Sudah, tidak usah lah. Saya tidak mau mempersulit orang lain. Jadi nikmat pertama dari zikir adalah hati dibuat tenang. Hati ini milik Allah. Allah Subhanahu wa taala muqallibal qulub. Kalau Allah kasih gelisah, sudah menderita saja kita ini. Tidak ada bahagianya. Kalau Allah cabut kegelisahan, tenang, enak hidup ini. Walaupun tidak punya uang, tapi hati tenang, tidak ada masalah. Sama aja kok, di dompet ada uang, di dompet tidak ada uang, sama saja. Sama-sama apa? Sama-sama yang menjaminnya adalah Allah. Betul? Sekarang di dompet punya uang, tapi dompetnya hilang, gimana? Tetap aja yang menjamin Allah, bukan kita. Ada seseorang dulu ditakdirkan diuji dengan kekayaan. Dulu ini tahun 88-89. Qadarullah beliau mau haji. Dulu mudah, kalau mau haji tinggal daftar. Itu uang tabungannya tidak bisa diambil. Rumah, tanahnya yang mau dijual tidak laku. Sampai tidak bisa berangkat haji. Padahal syariatnya ada itu. Tapi kalau oleh Allah ditutup, dihalangi, tidak bisa. Tenang. Apa yang kedua, nikmat kalau sudah diberikan oleh Allah. Kalau kita zikir, Allah yang menguasai pikiran kita. Nanti dibimbing pikiran ini oleh Allah. Jadi mikirnya tuh efektif dan efisien. Apa nikmat dari berpikir? Bisa jadi ingat Allah, menafakuri kekuasaan Allah. Datang siapa? Bolehlah. Datang nyamuk. Tadinya pikiran saya lalat hadirin, tapi saudara ngomong nyamuk, ya sudah. Pokoknya kita tidak boleh bertengkar ya. Urusan gini kecil. Oh, salah bunyi memang ya. Mata lihat nyamuk, hati ingat Allah, ini rezeki nih. Kemudian lihat cecak, datang nyamuk. Ini pemandangan biasa. Tapi bagi orang yang ahli zikir seperti begini. Manusia, tuh lihat, cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap.
Harusnya cecak stres, betul tidak? Kenapa? Karena makanannya terbang semua. Dia loncat dikit, jatuh. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Terserah hadirin, tapi yang benar jawabannya. Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Kalau cecak nyari nyamuk, kapan makannya? Nyamuk di got depan, cecak di sini. Turun dikit, kesedot vakum cleaner, ya kan? Jalan ke sana, keinjak santri. Udah capek-capek turun, mau nyebrang, kelindes. Sampai di pinggir, dipatuk ayam. Kapan makannya ya Allah? Allah Maha Kuasa. Cecak di sana, nyamuk dari got depan, dia yang datang ke sini. Kalau udah rezeki cecak. Betul? Qadarullah suatu saat di Purwakarta ada sebuah restoran sederhana, ada cecak. Ada 3 kalau tidak salah. Ada laron. Nah cecak kecil ini kalah gesit oleh cecak besar. Tiap ada laron, cek, yang kecil telat. Apa yang terjadi? Kebagian tidak rezekinya. Kebagian. Jadi si cecak besar itu mematahkan laronnya itu terlalu semangat. Sehingga patah, jatuh ke cecak kecil. Begitu. Bagi orang yang diberi nikmat dari Allah, karena dia berzikir terus, dia akan paham. Ini Allah ngajarin sesuatu. Jangan takut tentang rezeki. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Monyong lu. Misal. Tenang, jangan begitu, biasa saja. Ada orang ngomong tidak enak kepada kita. Kita dalam keadaan zikir. Tebak. Apa yang terjadi? Jengkel tidak? Tidak. Ketika ada orang yang menghina kita dan kita dalam keadaan zikrullah, selain hati tenang, otak ini dibimbing oleh Allah. Nih, Allah memperlihatkan akhlak buruk yang jangan engkau tiru. Ada orang perkataannya jelek sekali dan kita mendengar karena ditujukan ke kita. Apa yang ada dalam pikiran orang ahli zikir? Nih akhlak jelek, jangan ditiru ya. Kurang lebih begitu. Nih ada orang ladang amal bagimu, latihan sabar. Latihan mengamalkan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salaman. Nih ada orang yang ngomongnya tidak baik. Kesempatan mengamalkan untuk membalas kata-kata buruk dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nih ada orang yang ngomongnya enggak enak, yang bisa berefek menggugurkan dosamu. Nih ada orang yang ngomongnya tidak bagus, supaya engkau bisa mendoakan dia jadi orang baik. Enak tidak? Enak hadirin ya. Enak kan beginilah, nanya sendiri, jawab sendiri ya. Bebas-bebas ya, karena salah satu yang membuat hidup menderita adalah berharap sesuatu dari makhluk. Enak tidak? Enak. Dah saya saja ya, saya juga bisa jawab. Begitulah hadirin. Makanya orang-orang yang banyak zikir, pikirannya jernih, hatinya sakinah, pikirannya jernih. Kalau mau bicara, orang yang banyak zikir dibimbing oleh Allah. Perkataannya akan berkualitas. Tidak banyak, tapi punya daya gugah, daya ubah. Tidak harus kita banyak bicara. Karena yang bisa menggugah orang bukan perkataan kita. Yang bisa menggugah adalah
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat lisan kita. Itulah sebabnya tidak usah kita debat kusir, tidak usah kita bertele-tele menjelaskan sesuatu, atau tidak usah kita bombastis kalau bicara tuh supaya dikagumi orang. Untuk apa? Untuk apa? Kita bicara supaya Allah yang Maha mendengar suka kepada kita. Selesai. Nanti Allah yang memasukkan ke hati siapapun. Makanya kalau memberi nasihat tidak usah bertele-tele, tidak usah diulang-ulang terus yang membuat orang yang dengarnya itu jadi enak. Tenang saja. Juga kalau sedang beradu, sedang berbeda pendapat, tidak usah emosi, ya, tidak usah marah, bela diri habis-habisan, kemudian nyerang lagi. Mau apa? Bukan kata-kata kita yang mengubah orang. Semalam dapat ilmu. Kalau ada pasien sakit ke dokter. Dokter, saya sakit kepala. Juga saya sariawan. Dan sesak nafas. Udah gitu mules dok. Dan kaligata. Serta rorombeheun. Kira-kira dokter marah tidak? Halo, jawab. Nggak boleh nuntut ya. Kira-kira datang ke dokter dimarah tidak? Kata dokter, kurang ajar. Kamu ini orang gak bener, makan gak bener, enak aja. Gak mungkin. Dokter itu tugasnya bukan memaki-maki pasien. Membantu pasien memahami kesalahannya dan membantu pasien memperbaiki dirinya sehingga sembuh. Bukankah begitu? Sama dakwah juga. Orang-orang berbuat salah karena punya penyakit hati. Jangan kita menghina, menghakimi orang. Orang berbuat maksiat tergelincir, baik perkataan, perbuatan, itu sama karena penyakit hati. Nah, tugas kita membantu orang supaya tahu penyakitnya dan bisa berobat, betul? Kalau setiap orang salah kita maki-maki, ngaco kamu, kafirin, zalimin, munafikin. Sama dengan orang sakit terus dimaki-maki. Boro-boro mau makan obat, ditonyok itu dokternya. Jangan diikutin ya. Maka pendakwah yang zikirnya ingat kepada Allahnya maksimal, itu kecenderungannya tidak akan menghakimi orang. Karena tugas kita bukan menghakimi. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita ini mengingatkan saja. Gini ya, ini sedikit masukan bagi diri, keluarga, guru, orang tua, suami istri. Kita tuh tidak bisa mengubah orang lain. Tidak bisa. Tidak bisa mengubah siapapun, bahkan diri kita sendiri juga. Kita bisa berubah karena Allah saja menolong. Makanya kalau kita menasehati seseorang, misalkan ya, anak atau keluarga, dan belum berubah, kita jangan jengkel, karena bukan kita yang bisa mengubah. Kita berdakwah, kita mengajak kebaikan, itu amal soleh. Terus saja. Ada seorang ibu bertanya, anak saya sudah umur 20 tahun. Sampai kapan saya mengingatkan sholat? Sampai kapan? Sampai kapan, Bu? Siapa yang mati? Salah satunya kan. Masa sudah besar saya harus mengingatkan? Loh, mengingatkan itu amal soleh.
Yang bisa membuat anak jadi tobat, anak jadi berubah, anak jadi berbakti, itu Allah, bukan nasihat kita. Sebagai orang tua, banyak tobat, banyak perbaiki diri, banyak memberikan contoh terbaik yang ikhlas. Berikan nasihat dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Banyak doa, Allah yang mengubah. Kalau belum berubah, semua catatannya sudah ada di sisi Allah. Kalau zikir itu begitu, orang yang zikir itu diberikan hikmah. Makanya kalau ahli zikir ditimpa musibah, bagaimana kira-kira? Tenang, enak sekali ya. Jawab, nanya sendiri, jawab sendiri, ternyata lebih enak. Kan rumusnya begitu. Kalau kita tidak bisa memberikan yang manfaat bagi orang lain, minimal jangan menyusahkan orang lain. Tapi udah nggak lucu ngomong sendiri terus ya. Saya ingin ada interaktif. Tapi tidak maksa seperti yang itu. Jadi kalau kita zikirnya bagus, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi kalau kita banyak zikirnya ketika ditimpa musibah, yang terjadi itu wabasyiri sobirin, Allah berikan kabar gembira. Padahal kita lagi ditimpa berbagai ujian. Karena Allah membuka hati kita jadi ngerti hikmah di balik kejadian. Jadi ngerti. Pernah suatu saat di suatu negara ada jadwal ceramah. Ada yang bagian jemput. Dulu EO-nya ibu-ibu. Pas waktunya jemput, tidak ada kendaraan. Maaf. Kenapa Bu? Sial. Kenapa sial? Ini mobil mogok. Udah gitu mogoknya di tempat parkir. Jadi harus ada biaya derek. Mahal. Belum lagi harus diperbaiki. Biaya perbaikan di sini mahal. Bu, ibu beruntung dong. Kenapa beruntung? Satu, ibu kepilih jadi jalan rezeki tukang derek. Yang kedua, ibu kepilih jadi rezeki tukang bengkel. Senang dong Bu, kepilih jadi jalan rezeki bagi hamba Allah lainnya. Oh gitu ya, berubah tuh seketika. Ya. Gara-gara apa? Zikrullah. Benar? Makanya orang-orang yang jarang ingat Allah ribet hidupnya tuh. Tapi orang yang senang ingat Allah tidak ribet hidupnya. Tidak ribet.